menjelaskan tentang hemotoraks. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hemotoraks. Hemotoraks adalah kondisi di mana terjadi perdarahan pada rongga pleura yang diakibatkan karena adanya trauma pada dada yang menjadi predisposisi terpenting perembusan darah yang berkumpul di kantung pleura sehingga tidak bisa diserap oleh lapisan pleura. Lalu adapun tanda gejala dari hemotoraks ini, yang pertama yaitu nyeri dada pada saat inspirasi, shock hipovolemik, tachypnea, dyspnea, lalu pergerakan dinding dada asimetris, lalu ada hipotensi, akral dingin, dan penurunan kapilari refill. Adapun pasien yang mengalami hemotoraks ini yaitu pasien menjadi gelisah dan kebingungan. Lalu ada perubahan suara napas pada bagian yang terkena, hasil perkusi dulness pada sisi yang terkena. Adapun tanda gejala lain dari hemotoraks ini yaitu shock hemoragik, berkeringat, dan penurunan kesadaran. Lalu selanjutnya itu ada patofisiologi dari hemotoraks. Saya menjelaskan patofisiologi hemotoraks dari etiologi trauma pada dada. Setelah terjadi trauma dada, maka terjadi perdarahan pada jaringan interstisium, lalu tekanan perifer pembuluh darah paru meningkat, lalu reabsorpsi darah oleh pleura terganggu, lalu darah terakumulasi di dalam rongga pleura, kemudian pengembangan paru tidak optimal sehingga terjadi gangguan ventilasi. Lalu selain itu, trauma dada menyebabkan cedera jaringan lunak, kemudian hilangnya kontinuitas struktur tulang dada, lalu terjadi pergerakan fragmen tulang sehingga terjadi respon nyeri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelaksanaan pada pasien hemotoraks. Tindakan medis yang utama dilakukan jika perdarahan lebih dari 750 cc atau 15% dari total darah atau 5 cc per kilogram berat badan, maka harus segera dilakukan operasi untuk menghentikan perdarahan. Selain itu juga tindakan selanjutnya yang paling penting yaitu mengurangi tekanan positif intrapleura dengan cara memasang patricial drainase atau WSD sebagai upaya untuk mengevakuasi darah dari rongga pleura. Lalu adapun terapi awal untuk menangani hemotoraks ini adalah dengan mengganti darah yang hilang bersama dengan dekompresi rongga pleura. Selain itu tindakan torakotomi dapat dilakukan jika pasien kehilangan darah lebih dari 1500 cc atau kehilangan darah secara terus-menerus 200 cc per jam dalam 2-4 jam. Torakotomi merupakan tindakan bedah yang terbuka ke dalam rongga pleura dan insisinya sangat luas ke dalam tulang, otot, dan kartilago. Ada dua jenis sayatan pada tindakan ini yaitu median sternotomi atau membelah sternum dan lateral torakotomi. Median sternotomi merupakan tindakan utama yang dilakukan pada pasien hemotoraks, terutama yang melibatkan jantung. Lalu lateral torakotomi mempunyai dua tipe yaitu posterolateral yaitu pasien dengan kasus paru, insisi dibuat dari depan ke belakang, ruang interkosta 4, 5, dan 6. Lalu tipe yang kedua anterolateral, letak insisinya pada interkosta 4 atau 5 dari batas sternum ke mid axillaris. Adapun pemeriksaan diagnostik dari pasien hemotoraks ini yaitu dengan fototoraks untuk mengetahui adanya akumulasi cairan atau darah. Yang kedua yaitu analisa gas darah yang menunjukkan PCO2 meningkat lebih dari 45, PO2 menurun kurang dari 80, dan saturasi oksigen menurun, kadar Hb menurun kurang dari 10 gram persen, dan kapasitas vital paru menurun.